Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan latihan meditasi yang kita sudah latih beberapa bulan ini. Dan sebelum kita mau latihan meditasi, jadi pada hari ini Bante mendapatkan suatu quotes yang Bante rasa menarik yang Bante akan sharing pada Bapak Ibu malam hari ini. Jadi quotes itu dari Yang Mulia Lama Zopa Rinpoche ya. Jadi Lama Zopa Rinpoche bilang, kita dalam kehidupan kita setiap hari melihat ya berbagai hal ya, berbagai macam makhluk yang ada ya, terutama makhluk yang kita mungkin bisa lihat dengan mata kita sendiri ya, adalah mungkin hewan ya kan, seperti mungkin seperti anjing, kucing dan seterusnya ya. Dan kalau kita melihat hewan-hewan yang di sekitar kita ya kan, nah mereka berusaha Bapak Ibu ya, mereka di dalam hidup mereka selalu berusaha untuk membuat diri mereka itu bahagia. Di dalam hidup mereka selalu berusaha untuk membuat dan mempertahankan hidup mereka itu dengan sebaik-baiknya ya. Contoh kita lihat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya hewan yang liar seperti kucing misalnya ya. Ya, mungkin ada di luar rumah kita dan seterusnya. Mereka berusaha kan setiap hari cari makan ya, cari makan di tempat sampah. Mungkin kalau Bapak Ibu yang agak baik kasih mereka makanan dan seterusnya. Nah, tetapi ini adalah satu cara ya kan. Satu cara untuk apa? Yang pertama adalah untuk mempertahankan hidup si kucing ini sendiri. Yang kedua, dia juga berusaha untuk bahagia, untuk mendapatkan makanan dan seterusnya. Ketika hujan datang, dia berusaha untuk apa? Cari tempat berteduh. Ketika dingin, dia cari tempat yang hangat. Jadi inilah cara-cara makhluk untuk hidup bahagia. Nah, permasalahannya adalah kita sebagai manusia ya. Kita sebagai manusia, kita juga sama seperti mereka, ya kan? Kita sama seperti mereka. Kita setiap hari kita juga mencari makan, ya, kita bekerja, kita sekolah dan seterusnya. Kita juga mencari kebahagiaan duniawi kita, seperti ya kita main game, ya suka nonton Instagram, ya suka nonton drakor ya nonton drakor, ya suka makan dan seterusnya. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita hanya seperti tadi, ya kan, hanya sibuk untuk kegiatan-kegiatan duniawi kita, maka ya maaf ya, apa bedanya dengan yang tadi? Ya, sama. Yang kucing juga sama ya, ketika dia panas dia cari tempat dingin. Ketika dia dingin, dia juga cari tempat yang hangat. Nah, kalau kita punya hidup sebagai manusia hanya seperti itu, ya, maka sangat disayangkan. Oleh karena itulah, dengan keberuntungan kita sebagai manusia hari ini, kita memiliki mental yang baik, kita memiliki fisik yang baik, kita memiliki kebijaksanaan yang baik, kita memiliki waktu dan hal-hal yang baik untuk bertemu dengan Buddha Dhamma. Nah, oleh karena itulah sangat sayang kalau hidup kita hanya digunakan untuk kebahagiaan duniawi aja. Ya kan? Harusnya hidup yang begitu sempurna, hidup yang begitu baik ini kita upayakan untuk melampaui kebahagiaan-kebahagiaan duniawi yang bisa kita raih. Nah, oleh karena itulah bagaimana cara untuk melampaui kehidupan-kehidupan bahagia secara duniawi itulah dengan kita caranya mempraktekkan Dhamma. Ya, kita harus bersyukur kita memiliki ajaran Buddha, kita telah bertemu dengan um, Buddha dan guru-guru yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Dan kita juga sudah berusaha untuk mulai melatih diri kita. Nah, dengan cara-cara inilah kita melampaui kebahagiaan-kebahagiaan duniawi.
Ya, jadi oleh karena itulah ini adalah pembuka buat hari ini biar Bapak Ibu tambah semangat ya, tambah semangat dan tambah berusaha bahwa saya juga ternyata kita nggak mau kalah sama kucing ya. Kita juga mau menemukan cara bahagia yang melampaui kebahagiaan-kebahagiaan duniawi yang sudah kita punya. Oleh karena itulah pada hari ini mari kita bersama-sama mulai mempraktekkan kembali Dhamma dengan bermeditasi. Ya, upayakan kita berlatih Dhamma dengan bermeditasi. Kita mungkin nggak seberuntung sama Nera Kapin ya. Sama Nera Kapin setiap hari ya, pagi, sore. Nanti sebentar lagi dia harus pergi ke pohon Bodhi ya untuk pergi meditasi sama baca parita di sana. Ya, karena di sana mereka baru jam 6. Ya, oleh karena itulah kita nggak seberuntung seperti sama Nera Kapin yang tinggal di Bodh Gaya memiliki suasana yang kondusif untuk berlatih. Tetapi nggak apa-apa, untuk membuat Bapak Ibu semangat di rumah, ya, Bante pesan ke Samanera, kamu belajar Zoom. Ya, supaya apa? Supaya umat-umat tahu bagaimana Bodh Gaya, ya, bagaimana bertemu dengan orang India langsung. Nah, supaya umat Indonesia bisa semangat dan ya mudah-mudahan planning kami, mudah-mudahan Maga Puja kita bisa langsung live daripada Candi Bodh Gaya ya untuk kita lagi urus bagaimana cara biar bisa Zoom langsung di sana. Ya, mudah-mudahan doa kita semua bisa terkabul Bapak Ibu. Dan pada hari ini mari kita mulai bermeditasi. Ya, Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut di dalam program ini, Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks dan kemudian kita akan mengamati adalah 4 jenis meditasi yang kita akan latih pada hari ini. Yang pertama adalah cinta kasih kepada diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri kita harus mengembangkan cinta kasih. Fungsinya apa Bante? Dengan kita mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu akan lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Kenapa? Karena Anda akan merasa bahwa saya sudah bahagia dengan kondisi saat ini. Ya, saya sudah bersyukur dengan kondisi saat ini. Nah, dengan pikiran-pikiran positif ini Anda akan lebih tenang. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita akan mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Ya, seperti mungkin anak kita, istri, suami kita, teman baik kita, ya, pacar kita, ya nggak apa-apa ya. Semua yang kita kasihi, kita bayangkan wajahnya mereka dan kemudian di dalam meditasi nanti Bapak Ibu akan menyebutkan nama mereka. Ya, misalnya ketika Anda tutup mata, Anda bayangkan, oh teman baik Anda siapa? Misalnya si Raymond. Ya, semoga Raymond berbahagia, bebas dari penderitaan dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah sesi kedua, ya. Tetapi kita melihat kembali bahwa di sesi kedua ada kemungkinan timbulnya kemelekatan-kemelekatan baru. Nah, sambil disadari, oh ternyata saya cinta, misalnya saya suka sama teman baik saya ini nih. Karena kenapa? Karena kemelekatan, karena attachment ya. Nah, oleh karena itulah kita harus menyadari ini adalah punya kemelekatan. Nah, yang ketiga, sesi ketiga, kita akan memeditasikan ya, meditasi tentang musuh-musuh kita. Semoga bayangkan kembali, misalnya Anda musuh lagi benci sama siapa, lagi sebel sama siapa, misalnya lagi sebel sama Willy. Kita bayangkan wajahnya Willy, kemudian semoga Willy berbahagia, bebas dari penderitaan, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah musuh. Kenapa kita sampai benci musuh kita? Karena mempunyai kebencian. Siapa yang mempunyai kebencian? Tentunya kita sendiri. Nah, oleh karena itu, lihat mana yang dominan, ya. Apakah kita mau maafkan ke dia atau kita masih menyimpan kebencian di hati kita.
Nah, ini adalah yang ketiga, yang ketika kita mulai bermeditasi. Dan yang keempat, Bapak Ibu, adalah kita mengembangkan cinta kasih ini kepada semua makhluk, ya. Semua makhluk yang netral, ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Boleh juga pada kesempatan ini kita mendoakan teman-teman kita yang ada di Mamuju, yang ada di Manado, yang ada di Kalimantan, mereka yang sedang menderita. Atau mungkin teman-teman kita yang sedang sakit, kita bisa doakan mereka, semoga mereka berbahagia. Ya, dengan catatan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, dan seterusnya. Nanti kalau Bapak Ibu belum hafal kata-katanya, nanti Anda bisa lihat di layar Anda mengenai teks untuk yang dikembangkan di dalam batin kita. Pertanyaan yang kedua, ketika Anda sudah bermeditasi misalnya, Bante kita sudah meditasi misalnya nih, semoga saya berbahagia. Terus pikiran saya lari ke mall. Apa yang saya lakukan adalah usahakan cepat-cepat pulang dari mall ya. Langsung cepat-cepat pulang dari mall. Oh tahu lagi ke mall, langsung balik. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit. Pergi ke bioskop lagi. Ya, kembalikan lagi kepada objek. Ya, jadi kita punya kesadaran, kita tarik kembali pikiran yang sedang jalan-jalan. Nah, itulah kita berusaha untuk bermeditasi pada hari ini. Ya, nah sebelum kita bermeditasi adalah yang penting mengenai postur. Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Postur yang bisa Bapak Ibu pilih adalah 5 postur. Yang pertama, balik. Yang pertama adalah postur dengan cara duduk wajra sempurna atau kita bilang full lotus. Yang kedua adalah half lotus atau setengah teratai. Yang ketiga adalah Burma ya, model Myanmar. Yang berikutnya ketika Anda duduk di kursi dan ketika Anda duduk di atas bantal. Jadi ini adalah cara-cara duduk yang bisa Bapak Ibu lihat. Dan kemudian kita kemudian berusaha untuk mengatur postur tubuh kita ya. Di sini ada 7 titik yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama adalah kaki. Kaki dapat memilih 3 postur ya, atau 5 yang tadi. Tangan Anda taruh di pangkuan kaki ya. Kemudian punggung tegak, mata ditutup, rahang tidak tertutup terlalu rapat. Kemudian lidah menyentuh langit-langit di belakang lidah. Kemudian leher adalah tegak lurus ke depan.